Oke, kita mulai ya. Kali ini, tujuan kita tuh sebenarnya simple. Kita mau bedah laporan keuangan yang kelihatannya ribet itu jadi sebuah cerita yang gampang kita pahami. Anggap aja, saya ini mentor Anda, dan kita akan sama-sama lewati proses ini, selangkah demi selangkah, pakai contoh perusahaan beneran. Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan terus pusing sendiri lihat angka-angkanya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi, gimana kalau saya bilang Anda juga bisa loh menganalisisnya kayak seorang profesional? Nah, itu dia tujuan kita sekarang. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Kuncinya cuma satu, belajar membaca cerita di balik setiap angka. Untuk studi kasus kita kali ini, kita akan menyelam ke laporan keuangan dari Samindo Resources, atau kalau di bursa kodenya MIOH. Siap mulai petualangannya? Sebelum kita terjun ke angka-angka, penting banget nih untuk tahu dulu perusahaannya ini ngapain. Siapa sih MIOE? Bisnis utamanya apa? Yuk kenalan dulu. Oke, jadi Samindo Resources ini intinya adalah sebuah perusahaan induk. Lewat anak-anak perusahaannya, mereka itu menyediakan jasa-jasa yang krusial banget buat industri tambang dan energi. Mulai dari ngangkutin batu bara sampai nyewain alat berat. Bisa dibilang mereka ini pemain penting di rantai pasok energi. Baiklah, sekarang kita masuk ke bab pertama, laporan laba rugi. Biar gampang, anggap aja ini rapor tahunannya perusahaan. Mereka ini dapat nilai bagus nggak ya? Coba kita intip. Nah, angka pertama yang kita lihat, pendapatan total. Di tahun 2025, MIOEH berhasil ngumpulin 163,9 juta dolar. Ini tuh total semua uang yang masuk dari jasa-jasa mereka ya, sebelum dipotong biaya-biaya lain. Nah, setelah dipotong semua biaya, ya mulai dari gaji karyawan, bahan bakar, sampai pajak, inilah yang benar-benar jadi milik perusahaan. Sisanya 14,9 juta dolar. Inilah yang kita sebut laba bersih, keuntungan real yang masuk ke kantong mereka. Jadi, poin kuncinya apa? Perusahaan ini profit. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Kalau kita bandingin sama tahun 2024, kelihatan kan baik pendapatan maupun laba bersihnya turun. Ini lampu kuning pertama yang harus kita perhatikan. Tapi yang paling penting, mereka tetap profit. Pertanyaannya, ini tanda perusahaan yang tangguh di tengah pasar yang lagi sulit atau ini awal dari tren penurunan? Kita simpan dulu pertanyaan itu. Yuk, kita lanjut ke bab 2, kita lihat neraca keuangan. Gampangnya, bayangin aja ini kayak sebuah foto atau snapshot kondisi keuangan perusahaan di satu waktu tertentu. Dari sini kita bisa lihat seberapa sehat kondisi keuangan mereka secara keseluruhan. Sebelum kita lihat angkanya, kita harus paham dulu fondasinya, persamaan akuntansi. Sederhana kok, semua yang dipunya perusahaan atau aset itu harus seimbang dengan sumber dananya, yaitu dari utang atau liabilitas dan dari modal pemegang saham atau ekuitas. Dan wow, ini benar-benar ngegambarin kondisi MIOH dengan jelas banget. Coba deh kita lihat angkanya. Total aset mereka kan 213,3 juta dolar. Nah, yang menarik, dana untuk aset sebesar itu sebagian besarnya dari modal sendiri atau ekuitas yang nilainya 176 juta dolar. Utangnya cuma sedikit, 37,3 juta dolar. Ini namanya struktur keuangan yang sehat banget. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi soal utangnya. Mayoritas utangnya itu utang jangka pendek, artinya harus lunas dalam setahun. Ini kayak tagihan kartu kredit bulanan, bukan cicilan KPR. Fakta bahwa jumlah utangnya jauh lebih kecil dari aset mereka, itu menunjukkan perusahaan gak lagi di bawah tekanan keuangan yang berat. Aman. Laba di atas kertas itu oke, tapi cash is king. Uang tunai itu rajanya. Di bab ketiga ini, kita akan jadi detektif. Kita akan melacak kemana aja uang tunai perusahaan ini pergi lewat laporan arus kas. Nah, disinilah kita bisa lihat cerita yang sesungguhnya. Oke, ada 3 jenis arus kas yang perlu kita tahu. Pertama, dari operasi. Ini uang tunai yang dihasilkan dari bisnis utama mereka. Kedua, dari investasi. Ini soal jual beli aset, kayak beli mesin baru. Dan ketiga, dari pendanaan. Ini hubungannya sama pemegang saham dan pinjaman. Nah, ini dia angka yang paling penting. Tanda plus di sini menunjukkan kalau bisnis intinya MIOH itu mesin pencetak uang tunai yang handal. Mereka bisa menghasilkan 14,4 juta dolar kas murni dari operasional sehari-hari. Ini pertanda yang sangat-sangat sehat. Loh, kok minus? Jangan panik dulu. Angka negatif di sini justru seringkali jadi pertanda bagus. Artinya, perusahaan lagi pakai duitnya buat investasi masa depan. Contohnya beli peralatan baru buat nambah kapasitas. Mereka lagi nanam bibit untuk pertumbuhan. Angka negatif di sini juga bisa kita artikan mereka keluarin uang. Untuk apa? Bisa jadi untuk bayar cicilan utang, atau yang lebih sering terjadi,
Mereka bagi-bagi dividen ke para pemegang saham sebagai terima kasih atas investasinya. Jadi, kesimpulan dari penelusuran jejak uang ini apa? Jelas banget, bisnis utamanya MYOH ini menghasilkan banyak uang tunai, dan manajemennya punter, pakai uang itu buat investasi lagi ke perusahaan, dan juga buat menuhin kewajiban mereka. Keren! Oke, kita udah bedah 3 laporan utama. Sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Apa artinya semua ini buat kita, sebagai calon investor? Yuk, kita bikin daftar periksa singkatnya. Nah, ini dia rangkuman cerita keuangan MIOH. Pertama, meskipun ada penurunan, mereka tetap untung. Kedua, neraca keuangannya kokoh, utangnya rendah. Ketiga, operasionalnya itu mesin kas yang sehat. Keempat, mereka nggak cuma diam, tapi aktif investasi untuk masa depan. Dan bukti terakhirnya, cadangan uang tunai di bank mereka justru naik signifikan. Seperti kata investor legendaris Warren Buffett, investasi terbaik itu ia investasi ke pengetahuan kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini, belajar membaca laporan keuangan, adalah investasi terpenting dalam perjalanan investasi Anda. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di satu sisi, perusahaan ini mesin kas yang kuat. Di sisi lain, pendapatannya lagi turun. Pertanyaannya, ini cerminan sebuah perusahaan yang tangguh atau justru sebuah risiko tersembunyi? Nah, kemampuan menjawab pertanyaan inilah yang membedakan investor biasa dari investor yang cerdas. Selamat menganalisis lebih lanjut.